Ini merupakan kehormatan bagi saya mewakili Kementerian Kominfo dapat hadir di tengah-tengah Anda semua, para insan media, praktisi komunikasi, akademisi, dan tentu saja delegasi dari Korea. Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju dan sangat maju. Semakin banyak perusahaan-perusahaan media yang memperlihatkan kemajuan yang pesat di dunia media massa, yang nanti barangkali bisa saling bertukar pengalaman. Saya sependapat bahwa Indonesia dan Korea ini perlu meningkatkan kerjasama seerat-eratnya. Dua negara yang sangat besar, Indonesia dengan populasi 255 juta jiwa 2014 sensus, Korea 51 juta jiwa. GDP Indonesia hampir 900 miliar US dollar 2014, Korea 1,4 triliun US dollar di 2014 kata World Bank. Dan di 2020 nanti Indonesia akan masuk dalam G10 ya. Dan Indonesia sekarang ini masuk dalam G20 satu-satunya di ASEAN. Kemudian yang menarik lagi, pengguna internet kita itu tahun 2015 ini 93 juta pengguna. Korea 45 juta pengguna dari 51 juta penduduk. Aktif media sosial user di Indonesia 72 juta. Korea 15 juta. Mobile connection di Indonesia tercatat 308 juta. Kemudian spend hours per day untuk menggunakan mobile tersebut di Indonesia 3,2 jam. Korea saya tidak punya data. Ini menunjukkan bahwa ada potensi yang sangat besar dari dua bangsa ini untuk bekerja sama dengan lebih erat lagi. Yang pasti di bidang e-government sudah kunjungan dari Menteri PAN Reformasi Birokrasi, dari Kementerian Kominfo, tim kemudian ke Korea, dan kita dan juga kunjungan dari tim Korea ke Indonesia. Kemudian di bidang e-commerce sangat erat kerjasamanya, dan saya yakin di bidang penyiaran, di bidang konten penyiaran, saya yakin peluang sangat besar melihat angka-angka tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai profesi yang berperan dalam membangun hubungan dengan publik, para insan media diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan publik di ruang publik untuk menjembatani kesenjangan antara pembangunan hardware, software, dan printware. Media komunikasi sebagai wadah atau sarana di dalam bidang komunikasi juga suatu benda alam yang digunakan sebagai perantara untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Media komunikasi sangat berperan dalam mempengaruhi perubahan masyarakat. Televisi dan radio adalah contoh paling sukses menjadi pendorong perubahan. Adanya bermacam-macam komunikasi antara lain seperti media cetak, media elektronik, dan sekarang media online dan media sosial. Hadirin sekalian, selama 1 dekade terakhir, industri hiburan Korea telah mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, sebagaimana Bapak Duta Besar dan juga Bapak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia sampaikan tadi. Drama Korea, K-pop, film, bahkan sosial budaya tradisional Korea, juga makanan Korea, restoran Korea, semua konten telah mendapatkan popularitas besar di antara tiap generasi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, sampai di Bandung, di Bogor, di Jawa Timur. Bagaimana sebaliknya? Saya sepakat dengan Bapak Ketua KPI bahwa setelah acara hari ini
Kemudian mestinya ada sebaliknya, makanan Indonesia, konten siaran di Indonesia juga dikenal dan menjadi populer di Korea, atau paling tidak juga industri penyiaran Korea juga ikut mempopulerkan konten Indonesia. Dengan adanya peningkatan pesat dalam layanan di sektor penyiaran, maka kebutuhan untuk memiliki kerjasama dan pertukaran di bidang penyiaran antara Indonesia dan Korea telah menjadi salah satu hal yang sangat penting yang perlu dilaksanakan secara intensif dengan cara yang berkelanjutan. Kementerian Kominfo Republik Indonesia menyambut baik seminar ini hari ini yang digagas oleh The Foundation of Broadcast Culture (FBC) yang bertujuan untuk mempromosikan bidang penyiaran dan kebudayaan. Saya sangat menghargai tujuan dari seminar ini dengan mengumpulkan insan media dari dunia penyiaran Indonesia dan Korea untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran di bidang penyiaran antar dua negara. Harapan kami dengan mengundang para stakeholder dan mitra kami dari sektor penyiaran yang hadir hari ini dapat secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengembangkan konten kegiatan penyiaran, terutama dalam bentuk kerjasama di Indonesia dan Korea. Akhirnya perkenankan saya mengucapkan selamat kepada The Foundation of Broadcast Culture (FBC) atas diselenggarakannya The Fourth International Broadcasting Seminar di Jakarta ini. Semoga dapat mengembangkan dan memajukan industri penyiaran di Korea dan Indonesia, dan juga akan memperkuat kerjasama antara Korea dan Indonesia di bidang penyiaran serta bidang pertukaran budaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bangsa Indonesia.